Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Syifa Maharani dengan NIM 4444210023 dari jurusan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kadar air dengan metode termografimetrik. Air merupakan komponen yang penting dalam bahan pangan. Komponen air dalam bahan pangan dapat berbentuk air bebas, air yang terikat secara lemah, dan air yang terikat secara kuat. Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basis atau wet basis atau berdasarkan berat kering atau dry basis. Kadar air berat basa mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Analisis kadar air adalah analisis yang penting untuk dilakukan, karena kadar air dapat menentukan komposisi zat gizi lain, menentukan nilai ekonomis bahan, menentukan kualitas suatu bahan, menentukan tingkat kerusakan bahan, dan dapat menunjang kehidupan makhluk hidup. Kadar air dari suatu bahan makanan juga dapat menentukan sifat fisik dari bahan tersebut, seperti penampakan, tekstur, dan cita rasa. Kadar air juga digunakan untuk standarisasi komposisi dan peraturan terkait pangan, supaya dapat diketahui apakah bahan tersebut layak edar atau tidak. Kadar air juga merupakan salah satu faktor penyebab pembusukan makanan, karena air merupakan media yang mendukung aktivitas pembusukan mikroba. Selain itu, semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan, akan semakin besar kemungkinan kerusakannya, baik sebagai akibat aktivitas biologis internal atau metabolisme, maupun masuknya mikroba perusak. Pengurangan kadar air dalam bahan pangan akan berakibat berkurangnya ketersediaan air untuk menunjang kehidupan mikroorganisme, dan juga untuk berlangsungnya reaksi-reaksi fisiko-kimiawi keduanya akan terhambat. Bahan pangan akan dapat bertahan lebih lama dari kerusakan. Penentuan kadar air atau analisis kadar air pada suatu bahan pangan dapat dilakukan dengan sejumlah metode, diantaranya secara termografimetri atau secara pengeringan, termovolumetri atau destilasi, kimiawi, dan fisis. Metode yang akan saya bahas kali ini adalah metode termografimetri. Metode ini paling sering digunakan karena mudah dan harga analisis yang terjangkau. Prinsip kerja dari metode termografimetri adalah penguapan kadar air yang terkandung dalam bahan pangan dengan jalan pemanasan atau pengeringan di atas titik penguapan air kurang lebih 105 derajat Celcius. Kemudian dilakukan penimbangan berulang sampai berat sampel konstan yang menunjukkan semua kadar air telah diuapkan. Jika telah didapatkan berat konstan, maka dapat diperkirakan persentase kadar air dengan menggunakan rumus kadar air basis atau wet basis sama dengan W3 dibagi W1 dikali 100%. Sedangkan pada kadar air basis kering atau dry basis menggunakan rumus W3 dibagi W2 dikali 100%, dengan keterangan W1 merupakan massa sampel awal dalam satuan gram, W2 merupakan massa sampel akhir atau setelah pengeringan dalam satuan gram, W3 yaitu selisih massa awal dan atau akhir kehilangan berat dalam satuan gram. Adapun kadar air total dapat dihitung dengan menggunakan rumus WS dikurang WI dikurang WO dibagi WS dikali 100%. Dengan keterangan WS merupakan bobot sampel sebelum di oven dalam satuan gram, WO merupakan bobot sampel plus cawan sesudah di oven dalam satuan gram, WI sama dengan bobot cawan kosong dalam satuan gram. Berat yang konstan ditandai dengan kesamaan angka timbangan antara hasil pengeringan satu dengan pengeringan berikutnya. Dua angka di belakang koma yang dihasilkan melalui penimbangan harus menunjukkan kesamaan. Pada metode termografimetri terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari metode ini yaitu mudah, murah,
Tidak perlu reagen dan peralatan khusus. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu bahan selain air juga dapat ikut menguap dan hilang bersama dengan menguapnya air, seperti kandungan zat aktif seperti polifenol, turunan alkohol, asam asetat, minyak atsiri, dan lainnya. Selain itu, selama proses pemanasan juga dapat terjadi reaksi penguraian karbohidrat dengan menghasilkan air. Selain itu, selama proses pemanasan dapat terjadi reaksi seperti dekomposisi, karamelisasi, atau oksidasi lemak. Selain itu juga adanya air terikat kuat dalam bahan sehingga dapat mengganggu hasil analisis. Metode termografimetri dapat dilakukan dengan menggunakan oven udara dan oven vakum. Yang pertama dengan metode oven udara. Prinsip metode oven udara ini didasarkan atas berat yang hilang, sehingga sampel yang bisa digunakan yang harus mempunyai kestabilan tinggi dan komponennya tidak mudah menguap. Selain itu, pada metode ini, air dikeluarkan dari bahan pada tekanan udara 760 mmHg, sehingga air akan menguap pada suhu 100 derajat Celcius, yaitu sesuai titik didihnya. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi adalah penimbangan sampel, kondisi sampel, pengeringan sampel, dan perlakuan setelah pengeringan atau saat disimpan dalam desikator. Selanjutnya, faktor yang berkaitan dengan kondisi oven juga harus diperhatikan, seperti suhu, gradien suhu, kecepatan aliran, dan kelembaban udara. Adapun prosedur kerja yang dapat dilakukan dalam analisis kadar air dengan metode termografi dengan menggunakan oven udara. Yang pertama, cawan kosong stainless atau porselen atau aluminium kering dan bersih dikonstankan selama 30 menit di dalam oven. Kemudian didinginkan dalam desikator selama 15 menit. Selanjutnya, ambil cawan yang telah dikonstankan dengan batuan penjepit atau krustal, lalu timbang cawan tersebut yang sudah didinginkan menggunakan timbangan neraca analitik. Selanjutnya, lakukan penimbangan 1-2 gram sampel yang telah dihaluskan pada cawan tersebut. Keringkan pada oven suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Selanjutnya, setelah sampel dikeringkan, sampel tersebut didinginkan dalam desikator, lalu ditimbang. Ulangi pengeringan dan penimbangan hingga diperoleh berat tetap atau konstan. Setelah didapatkan berat konstan, hitung kadar air yang terdapat dalam bahan pangan. Selanjutnya, setelah sampel dikeringkan, sampel tersebut didinginkan dalam desikator, lalu ditimbang. Ulangi pengeringan dan penimbangan hingga diperoleh berat tetap atau konstan. Setelah didapatkan berat konstan, hitung kadar air yang terdapat dalam bahan pangan. Selanjutnya, pada metode termografimetri dengan menggunakan oven vakum, metode ini menggunakan prinsip pengeringan sampel dalam oven vakum pada suhu 25-100 derajat Celcius, sehingga dapat menguap pada suhu lebih rendah dari 100 derajat Celcius, misalnya pada suhu 60-70 derajat Celcius. Pada suhu 60-70 derajat Celcius, tidak terjadi penguraian senyawa dalam sampel selama pengeringan. Untuk analisis sampel bahan pangan yang mengandung gula, khususnya mengandung fruktosa, senyawa ini cenderung mengalami penguraian pada suhu yang lebih tinggi. Tekanan yang digunakan pada metode ini umumnya berkisar antara 25-100 mmHg. Adapun prosedur kerja yang dapat dilakukan dalam menganalisis kadar air menggunakan oven vakum. Yang pertama, seperti oven udara, cawan kosong, stainless atau porselen atau aluminium dikeringkan dan cawan kering dan bersih dikonstankan selama 30 menit dalam oven. Kemudian didinginkan
dikeringkan dalam desikator selama 15 menit. Setelah itu, ambil cawan yang telah dikonstankan dengan bantuan penjepit atau frustang, lalu timbang cawan tersebut yang sudah didinginkan. Selanjutnya, lakukan penimbangan 1-2 gram sampel yang telah dihaluskan pada cawan tersebut. Keringkan pada oven suhu 70 derajat Celcius dengan tekanan 25 mmHg selama 6 jam. Setelah sampel dikeringkan, sampel didinginkan dalam desikator, lalu ditimbang. Ulangi pengaringan dan penimbangan hingga diperoleh berat tetap atau konstan. Setelah didapatkan berat yang konstan, kadar air pada pangan tersebut dapat diperoleh dan dihitung. Jadi, perbedaan antara analisis kadar air dengan menggunakan oven udara dan dengan oven vakum yaitu pada oven udara menggunakan suhu 105 derajat Celcius dengan tekanan 760 mmHg. Sedangkan pada oven vakum itu menggunakan suhu 60-70 derajat Celcius dengan tekanan oven 25-100 mmHg. Metode termografimeter ini cocok digunakan untuk sampel berbahan padat, tetapi sampel bahan ini harus dilakukan penghalusan terlebih dahulu, karena prinsip pengaringan biasanya akan melibatkan dua kejadian, yaitu panas harus diberikan pada bahan yang akan dikeringkan dan air harus dikeluarkan dari dalam bahan. Dua fenomena ini menyangkut perpindahan panas ke dalam dan perpindahan massa keluar. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam kecepatan pengaringan adalah luas permukaan. Pada umumnya, bahan pangan yang dikeringkan mengalami pengaciran ukuran baik dengan cara diiris, dipotong, atau digiling. Pengaciran ukuran memperluas permukaan bahan. Luas permukaan bahan yang tinggi atau ukuran bahan yang semakin kecil menyebabkan permukaan yang dapat kontak dengan medium panas menjadi lebih baik. Luas permukaan yang tinggi juga menyebabkan air lebih mudah berdifusi atau menguap dari bahan pangan, sehingga kecepatan penguapan air lebih cepat dan bahan menjadi lebih cepat kering. Ukuran yang kecil menyebabkan penurunan jarak yang harus ditempuh oleh panas. Panas harus bergerak menuju pusat bahan pangan yang dikeringkan. Demikian juga jarak. Pergerakan air dari pusat bahan pangan ke permukaan bahan menjadi lebih pendek. Ini merupakan gambaran dari prosedur kerja pada menganalisis kadar air dengan menggunakan metode termografimetri. Yang pertama ini cawan dikonstankan dalam oven, setelah dikeringkan atau dikonstankan, didinginkan dalam desikator. Kemudian bahan yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam cawan yang telah dikonstankan, kemudian ditimbang si bahan sama si cawan yang telah dikonstankan itu. Setelah ditimbang, bahan yang telah dihaluskan dan diletakkan di dalam cawan yang telah dikonstankan, dikeringkan dalam oven. Setelah dikeringkan, didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang. Setelah didapatkan berat yang konstan, kadar air dalam bahan pangan dapat diperoleh dari hasil perhitungan. Apabila berat suatu bahan belum menandakan ada berat yang konstan, maka pengaringan dan penimbangan dapat diulang kembali sampai berat sampel memiliki berat yang konstan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.